Jadi kita punya produk namanya AI Mentor, kita inject, atau kita train istilahnya, train AI-nya itu dengan, konten-konten atau knowledge-knowledge yang berhubungan dengan UMKM. Kalau ada problem, kita coba solve bareng-bareng gitu sama AI, karena AI bisa lebih cepat gitu memberikan kita, potensi solusi. Halo Sobat Investor, kembali lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kali ini bersama saya Rosa Licu dan saya sudah kedatangan tamu kita yang spesial ya, Mas Tio Guritno. Halo, apa kabar Mas? Halo Mbak Ocha, kabar baik? Kabar baik ya. Apapun situasinya kalau lihat Mas Tio Guritno ini selalu vibes-nya anak muda banget gitu ya. Amin. Selalu memberikan positivity dan energi juga optimisme gitu ya. Nah, Mas Tio di Fincast kali ini kita akan membahas soal hubungan antara UMKM dan AI gitu ya. Kalau masyarakat berpikir mungkin seringkali kayaknya kalau AI jauh banget gitu ya hubungannya Canggih dengan banget gitu ya. canggih banget kayaknya korporat-korporat besar aja nih yang tersentuh dengan AI gitu ya. Padahal sebetulnya UMKM ini memiliki apa ya potensi yang sangat besar untuk maju dengan adanya AI karena di tengah perkembangan teknologi ya AI ini sebetulnya apa ya ramah sekali gitu ya untuk digunakan banyak orang dan sebetulnya investasinya juga kayaknya nggak sebesar dan seheboh itu juga gitu ya. Nah, bicara mengenai Inspigo sendiri ini kan Mas kita sebutnya sebagai business learning platform Mmm, gitu ya. Nah, keterkaitan antara Inspigo yang kita semua banyak tahu, lebih ke mungkin klien-klien korporat besar, kemudian juga individual, mungkin training, buat karyawan, HR, seperti itu. Nah, keterkaitan dengan UMKM ini seperti apa nih? Mungkin masyarakat, Indonesia ataupun penonton Fincast perlu tahu juga. oke, thank you Mbak Ocha. Jadi, Inspigo juga membantu men-support para UMKM lewat program-program, komunitas-komunitas. Nah, di Inspigo sendiri kita menganut pembelajaran yang namanya 10, 20, 70. Nah, 10% itu kita mengakuisisi ilmu biasanya dengan training gitu ya, ada training offline atau online ataupun on demand content di Inspigo, banyak sekali on demand content. Nah, 20% itu si knowledge yang kita pelajari dari training dan on demand itu kita latih. Biasanya in real life itu konsepnya mentoring gitu, kita ketemu mentor gitu ya, diskusi sama mentor. Nah, kalau di Vigo kita menggunakan itu, simulasi dengan AI. Jadi kita misalnya kita latihan jualan gitu, nah si counterpart-nya itu adalah AI tuh. Nah, kita latihan sama AI itu, terus nanti kita di-review juga hasilnya sama AI. Berapa nih performance kamu, skornya gitu, feedback-nya apa, terus apa Iya. yang mesti di-improve. Nah, 70% itu kita mengimplementasi skill yang sudah dipelajari di real life. Jadi kita sebagai, karyawan UMKM atau mungkin owner gitu ya, kita bisa implementasi terus kalau misalnya nggak tahu kita nanya sama namanya AI Mentor. Jadi kita punya produk namanya AI Mentor, Oh, kita inject, atau kita train istilahnya, train AI-nya itu dengan, konten-konten atau knowledge-knowledge yang berhubungan dengan UMKM gitu. Jadi gimana cara misalnya promosi, kalau ada yang banting harga kompetitor gimana, apa yang harus kita lakukan, itu kita train sehingga bisa membantu si para entrepreneurs atau para orang-orang yang menakodai UMKM ini bisa bisa punya akses ke knowledge ya. dengan cepat gitu, Wow, berarti dan bisa solving problem dengan cepat juga. oke, berarti mentor dari AI, kemudian juga tadi role play AI ini sebenarnya layanan yang juga bisa accessible buat UMKM nih, Mas? Betul. Oh, oke. Nah, bicara mengenai perjalanan UMKM sendiri ya, track record-nya kita tahu UMKM di Indonesia ini menjadi backbone dengan ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, kemudian kontribusinya terhadap PDB juga sampai 61%. Nah, menurut, Mas Tio sendiri, in general, overview-nya ini sebetulnya sudah signifikan nggak sih, ataupun sudah maksimal belum pencapaian UMKM kita di hari-hari ini? Saya rasa bisa lagi ya lebih produktif ya gitu. Saya selama jadi mentor di, UMKM ini sering dapat pertanyaan yang sama, terus udah gitu, problemnya itu ya more or less mirip-mirip gitulah gitu, dan memang di kelas itu, problemnya sama, nanti naik kelas lagi problemnya mirip-mirip lagi gitu kan. Jadi sebetulnya ada hal yang menurut saya bisa dibuat jauh lebih produktif, which is menggunakan AI menurut saya. Nah, AI itu kan sebagai companion ya, sebagai mentor kita, sebagai teman diskusi kita melihat AI itu sebagai tools lah, bukan, kita harus punya knowledge juga ya. Jadi maksudnya kita harus harus tetap belajar, nggak tergantung sama AI, cuma kalau ada pertanyaan kita bisa langsung tanya gitu. Banyak yang nanya ke saya kemarin misalnya, "Mas, gimana sih kita berinovasi di internal, company kita, di internal perusahaan kita dengan, investasi yang terbatas nih, tapi kita pengen ada kebaruan, ada refreshment di produk-produk kita, gimana caranya?" Gitu kan.
Ya sih bisa bantu jawab di saat itu, tapi kalau dia pertanyaannya itu pas saya lagi nggak ada di situ, Oke. gimana tuh Iya jawabnya gitu iya. kan. Jadi sebetulnya knowledge-knowledge ini bisa kita kumpulkan, akhirnya bisa accessible untuk orang banyak, nggak cuma orang-orang yang ikut program itu, tapi mungkin bisa orang-orang yang di luar sana yang sebetulnya membutuhkan gitu. Jadi harusnya sih, dengan teknologi, nggak hanya AI ya, sekarang AI mungkin lagi tren dan lagi, banyak dipakai, tapi dengan teknologi saya yakin UMKM bisa jauh lebih produktif lagi. Bisa jauh lebih produktif. Nah, Mas, kalau kita lihat juga nih data terkini 25 juta UMKM ini sudah go digital disebutnya. Tapi bicara mengenai go digital, mungkin kebanyakan orang berpikirnya go digital yang penting terintegrasi dengan ekosistem digital, jualan gitu ya, kayak itu jualan online, kemudian, pembayarannya udah pakai kris misalnya, kemudian juga udah gabung di e-commerce. Tapi sebetulnya membedakan go digital dan, sudah terintegrasi dengan AI ini beda nggak sih, Mas, sebenarnya? Sebenarnya ya AI ini kan yang kita bilang AI di UMKM ini sebenarnya untuk lebih membantu mereka, meng-acquire knowledge atau bertanya gitu dengan cepat. Misalnya saya mau buka toko online, gimana caranya? Bisa dipandu gitu. Yap. Jadi saya nggak perlu naik ke mana, terus ikut training apa di mana gitu ya. Jadi ini sangat bisa simpel gitu. Jadi sebetulnya, eee, mungkin integrasi itu satu hal ya, itu kata-kata yang kayaknya tuh susah gitu mengintegrasikan. Mungkin kita mengadopsi aja, mengadopsi, teknologi baru untuk bantu kita, jauh lebih produktif karena kita bisa lebih dekat dengan knowledge-knowledge yang dulu tuh mungkin susah diakses gitu, atau cuma orang-orang tertentu aja yang punya. Nah sekarang, sudah dikumpulkan, sudah di-train AI-nya, ya harusnya bisa sangat, accessible dan, helpful ya buat banyak Oke. UMKM. Oke, mungkin banyak masyarakat juga yang berpikir nih Mas, bicara mengenai AI, investasinya tuh besar atau enggak sih? Karena kalau misalnya dilihat dari omset atau pendapatan gitu ya, 300 juta per tahun mungkin dia usaha mikro yang kecil gitu ya, tapi, bicara UMKM, usaha yang mulai menengah ini omsetnya bahkan bisa puluhan miliar juga per tahun nih Mas. Iya, kalau di awal sebetulnya nggak perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam bisnis ya. Kalau itu kan otomatisasi segala macam itu akan cukup kompleks. Tapi menurut saya, eee, kalau ada problem, kita coba solve bareng-bareng gitu sama AI, karena AI bisa lebih cepat gitu memberikan kita, potensi solusi. Tetap kita yang harus decide ya, tapi kan biasanya kita harus nanya teman, harus nanya mentor, harus nanya ini, kita nanya, tapi kita yang decide sendiri mau apa yang dilakukan untuk men-solve problem itu. Jadi di awal menurut saya, kalau ketemu problem, ini ada namanya AI first mindset gitu ya. Kalau ketemu problem, first thing to think about is gimana nih caranya, bisa nggak sih kita tanya ke AI ini bisa bantu solve problem kita nggak gitu ya. Nah, tetap kita harus punya knowledge-nya juga, kita yang decide, jangan semuanya kita kita ikutin aja, kita akhirnya memuja AI gitu ya. Tetap kita mendesain sendiri. Nah, tapi AI first, mindset itu menurut saya bisa salah satu yang sangat mudah dilakukan, dan istilahnya sekarang menggunakan yang di luar sana juga bisa gitu ya, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain, Claude, itu bisa, dan itu banyak yang gratis. Jadi menurut saya nggak perlu ada investasi yang gimana-gimana, tapi lebih ke mindset sih. I see, oke. Mindsetnya dulu buat AI, di mana AI ini menghadirkan efisiensi, productivity yang jauh lebih baik dan memudahkan kita gitu ya. Tapi sebetulnya Mas, bicara mengenai kemudahan-kemudahan yang dihadirkan adanya AI, ini kan kalau di bisnis variatif banget ya, mulai dari pemasarannya, apakah kemudian dari administrasinya, manajemen keuangannya. Nah ini, kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh, yang tadi katakan Mas Tio itu, sebetulnya UMKM ini masih bingung gitu, mulainya dari mana dulu sih, Mas? Iya, jadi kalau menurut saya pertama kita lihat, dia sebagai kayak konsultan lah gitu ya, konsultan atau mentor, kita bisa nanya apapun. Jadi misalnya kita punya kesusahan, pemasaran, kita mau masuk ke market baru, ada satu menti saya dari Papua, dia mau masuk market di Jawa gitu, ini gimana ya caranya? Terus topik apa yang kira-kira relevan dengan, orang-orang di Pulau Jawa gitu. Karena produk kita ini sangat khas Papua, punya relevansi dengan kehidupan sehat, tapi gimana ya meng-crack market-nya gitu kan. Nah itu bisa banyak diskusi, banyak, research ya, pada akhirnya dia implement apa yang sudah didiskusikan, terus nanti dia cerita lagi kan, "Oh kayaknya yang ini kurang pas nih," gitu kan. Nah jadi bisa bolak-balik gitu. Jadi pada akhirnya mereka bisa menemukan satu solusi yang tepat gitu. Itu kan kalau di area mungkin market penetration ya. Mau product development, ada feedback ya, kemarin saya juga mentorin itu, mereka interview para customer-nya. Jadi customer yang, lumayan
pernah beli, maksudnya sebulan sekali, ada yang, 5 kali sebulan gitu. Jadi ada yang heavy customer, ada yang cuma regular customer gitu. Di interview, feedback-nya apa aja, nah itu di-run through ke AI, kira-kira nih pattern-nya apa ya gitu, apa inovasi yang saya bisa lakukan ya untuk, ke depannya supaya saya bisa tetap, melayani customer saya dan customer saya jadi loyal gitu kan. Nah hal-hal gitu kan, sangat bisa ya gitu. Financial juga sebenarnya bisa, tapi memang itu agak sensitif ya kan kalau menggunakan public, solusi itu kan istilahnya ya dia akan ke cloud ini ya. Tapi sebetulnya secara teknikal dia bisa baca nih misalnya pendapatan kita dalam 2023 seperti ini, Iya. 2024 sampai bulan Oktober seperti ini, itu trennya seperti apa ya gitu, di mana bulan-bulan yang ada peak-nya, terus kenapa. Nah kita bisa minta dia menganalisa gitu, kenapa jadi kita nggak perlu hire konsultan yang gimana-gimana, mereka bisa bantu kita menganalisa asal pencatatannya juga memang, rapih gitu ya dan detail gitu. Ya hal-hal seperti itu bisa dilakukan dan sebetulnya saya melihat ke depannya ada kemungkinan besar UMKM itu cuma 1, 2 orang, tapi dia punya pasukan AI-AI ini yang bisa ngebantu mereka sehingga mereka nggak perlu tim yang Banyak. terlalu banyak Oh. gitu. Oke, wow. Jadi tadi bagaimana AI kemudian udah sangat-sangat personalized gitu ya, dia udah bisa ngikutin, record kita sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi referensi ataupun preferensi yang dihadirkan, saat ini itu adalah ya mungkin gabungan dari, mmm, apa ya, experience yang sebelumnya sudah ada juga ya, Kayak gitu. Nah tapi sebetulnya, platform ataupun teknologi yang perlu digunakan ini apakah kemudian ketika bicara mengenai tadi membangun strategi atau bisnis plan yang paling basic dulu deh Mas, ini apakah semudah dengan genggaman ChatGPT dan Gemini saja atau gimana nih? iya, intinya mereka kalau yang open to public itu kan dia di-train-nya dengan public information. Nah, kalau yang di Inspigo sendiri kita memang, kerjasama dengan, institusi untuk men-train si AI-nya itu. Jadi istilahnya kan kita men-train AI nih, men-train AI dengan, ribuan, jutaan dokumen gitu yang berhubungan dengan UMKM, misalnya regulasi, terus juga cara ekspor impor, terus, mungkin apa namanya, ketersediaan bahan baku segala macam itu bisa kita train si, AI-nya gitu. Jadi dia benar-benar spesifiknya untuk UMKM. Nah, yang kalau mau coba ya bisa langsung ya coba yang general dulu untuk membiasakan diri kan sebetulnya mindset-nya gitu ya. Tapi kalau yang sudah di-train akan lebih jitu lagi memberikan, suggestions-nya gitu. Nah, ya menurut saya open aja, yang penting sebetulnya mau terbuka dulu gitu. Kadang-kadang kan yang susah sebenarnya bagian situnya ya, untuk AI-nya sih siap membantu, siap memberikan, jawaban-jawaban, tapi manusianya ini yang sebetulnya siap apa enggak gitu. Oh, oke. Jadi mindset-nya dulu yang diubah gitu ya, ketika kita sudah terbiasa dengan yang general, kita bisa, memutuskan untuk, going advance dengan tadi ya, ikutan training, gabung dengan komunitas gitu ya, Mas, ya. Kayak Nah, tapi sebetulnya seberapa canggih si AI ini kemudian bisa menghadirkan personalisasi, berbagai, preferensi untuk decision making ketika tadi yang Mas, Tio katakan gitu ya, di Inspigo, bergabung dengan, komunitas dan korporat juga gitu untuk bekerja sama men-training AI-nya gitu. Ini apakah aplikasi atau teknologi yang berbeda atau seperti apa sih, Mas? ya di Inspigo memang, kita ada yang open ke publik, itu cukup general, tapi kalau yang program-program itu kita kerjasama dengan institusi, misalnya institusi perbankan dan juga ada, apa namanya, khusus untuk UMKM. Nah, di program itu kan kadang-kadang ya UMKM kan, wah kita mau naik kelas nih, kita harus, meningkatkan modal. Gimana caranya meningkatkan modal kan pasti harus ada tren bisnisnya naik dulu kan, supaya dia kalau misalnya ada pinjaman bisa balikin gitu Ya. kan kira-kira. Nah tapi, kadang-kadang kita nggak tahu nanya ke mana segala macam. Nah kalau AI itu di-train dengan, solusi-solusi dari perbankan segala macam dan dikonekkan langsung ke bank-banknya gitu, itu kan bisa jauh lebih lebih efisien buat mereka juga gitu kan ya. Dan ya harapannya ya yang kecil ini bisa belajar, terus naik naik, terus bisa dibantu oleh, institusi keuangan, ya lama-lama bisa naik terus gitu kan. Dan karena ini sifatnya, masif gitu ya, bisa bergerak sendiri, harusnya impact-nya juga bisa masif juga gitu. Tapi memang yang perlu di-open itu mindset-nya di awal, terus perlu dibiasakan, perlu juga, mereka ya embrace ini ya di dalam organisasinya gitu. Kayak misalnya saya, di tim saya semuanya harus pakai AI gitu. Kalau nggak pakai AI
ya kamu ketinggalan karena kan ekspektasi output yang biasanya mungkin cuma satu output 1 minggu, saya sekarang expect mungkin 3 output 1 hari gitu. Jadi, harus jauh lebih produktif, orangnya tetap sama tapi jauh lebih produktif ya karena menggunakan teknologi. Ya, waktunya tetap sama, orangnya tetap sama, tapi output-nya jauh lebih, Kalau eee, manusia mau stay relevan ya mereka harus jauh lebih produktif ya, Kak, otherwise nanti kita bisa digantikan juga loh oleh iya. oleh teknologi. Tapi tadi bicara mengenai, mindset-nya dulu yang harus diubah. Sebetulnya kendala UMKM yang Mas Gio lihat hari-hari ini, terutama dalam, apa ya, beradaptasi di ekosistem digital. Sejauh apa sih Mas tantangannya? Sebenarnya human nature lah ya, kalau orang belum tahu benefit-nya, orang istilahnya belum terlalu termotivasi gitu untuk meng-adopt itu. Tapi begitu udah tahu benefit-nya, motivasinya naik gitu. Mungkin, benefit-nya belum terlalu terasa di saat ini atau mungkin juga belum terlalu terekspos ya dengan teknologi ini. Tapi saya rasa begitu ada benefit-nya, ya kenapa sekarang, ChatGPT, Gemini itu, tinggi sekali penggunaannya secara organik ya tanpa ada promosi macam-macam. Karena orang tahu benefit-nya apa gitu. Orang banyak yang ketergantungan, kemarin ada yang mati gitu kan, "Waduh gimana nih kerja?" Gitu, ya kan. Nah nanti saya rasa UMKM akan ada di fase itu juga, yang sekarang mungkin udah punya toko online segala macam, ya dia udah terbiasa online ya mudah-mudahan bisa bisa merambah ke area itu juga. Tapi yang jelas sebagai entrepreneur kita nggak bisa stop belajar sih gitu. Jadi memang belajar needs to be enjoyable, belajar itu needs to be fun dan it's part of, our, duty gitu ya untuk belajar terus karena ya berubah, market berubah, keadaan berubah. Jadi ya dengan ditemani oleh, teknologi saya rasa akan bisa lebih mudah juga untuk belajar. Oke. Sejauh ini ada tes praktis ataupun mungkin case study nggak sih Mas, sejauh apa sih AI bisa dimaksimalkan manfaatnya oleh UMKM? Ada contoh-contohnya? Iya mungkin, beberapa contoh misalnya di sales gitu ya. Kan kita jualan, kemarin saya juga, beberapa mentis saya juga bilang jualan misalnya dia konveksi baju, dia ke apa, perusahaan-perusahaan besar gitu untuk, jualan seragam segala macam. Nah, dealing-dealing-nya itu kan mereka butuh latihan ya gitu. Nah, sebetulnya kita bisa, menggunakan teknologi seperti AI ini, kalau di Inspigo ada namanya AI role play, kita bisa latihan tuh misalnya ketemu dari bapak-bapak dari pemerintahan, itu nanti itu si AI-nya bisa kita customize, bisa kita configure, nanti kita ngobrolnya sama bapak-bapak itu seakan-akan kita kayak di real life, tapi ini role playing aja gitu. Nah, itu latihan, bapak-bapaknya galak atau ibu-ibunya galak gitu, itu bisa setting. Nah, pada akhirnya kan skill di real life-nya akan terbantu karena kita udah latihan dulu gitu kan. Eee, terus apa namanya, kalau misalnya mereka tolak nanti kita bisa nanya juga ke si mentor itu, "Kenapa ya kok bapak-bapak ini nggak mau? Padahal, kaos seragamnya Om bikin 10.000 tapi dia kok mintanya harga segini." Cara cara solving apa, win-win situation-nya seperti apa ya gitu. Nah, itu kan kadang-kadang itu, apa ya, menit per menit gitu ya, kita harus punya jawaban nggak bisa lebih dari seminggu, paling ya berapa jam atau sehari gitu kan. Nah itu kan bisa bantu diskusi kita tanpa kita harus telepon mentor dan lain-lain gitu. Ya mungkin kira-kira itu ya, terutama untuk menemukan bisnis lewat sales lah, itu menurut saya, sangat, praktikal digunakan. Oke. Secara marketing, kemudian juga manajemen internal, ini juga Bisa, iya. sangat membantu ya, Mas? Kemarin ada yang nanya saya juga kan kayak, "Ini kalau nggak perform gimana Mas ya?" Gitu, "Saya harus ngapain? Saya tuh kasihan dia punya keluarga gini segala macam," gitu kan. Nah, tapi kan, bisnisnya turun jadinya kan. Nah, itu kan harus ada apa, eee, istilahnya solusi-solusi untuk membuat si orang itu juga bisa perform balik lagi, karena kalau dia nggak perform ya bisnisnya juga ter-impact oleh, underperformance itu. Nah, dia nanya ke saya kebetulan, tapi kan menurut saya itu harusnya jawabannya itu bisa dijawab sebelum ketemu saya, mungkin ketemu si AI-nya itu, gitu. Eee, karena memang kalau dari dulu kan yang kita tahu gitu ya, pelatihan, training untuk pelaku usaha ini kebanyakan ya mentoring, one on one dengan manusia gitu ya. Tapi kan yang namanya mentoring dengan manusia biayanya pasti mahal, waktunya terbatas gitu ya. Tapi dengan kemudian dihubungkan dengan AI ya itu jadi sesuatu yang sangat baik juga ya, kita jadi lebih mandiri juga gitu ya, Mas. Ya tetap perlu ketemu orang menurut saya karena banyak wisdom-wisdom yang AI nggak punya gitu ya. Tapi kan basic questions itu bisa langsung ke teknologi menurut saya karena itu, repetitif kadang-kadang. Nah nanti yang punya wisdom dengan pengalaman yang pernah jatuh bangun segala macam itu biasanya susah di-deliver dengan teknologi, itu mesti mesti dengan real person yang memang mengalami itu gitu. Jadi
emosinya juga dapet, terus mungkin semangatnya juga dapat gitu. Tapi itu kan di layer agak lebih jauh lagi. Jadi di awal-awalnya bisa dengan teknologi dulu, baru habis itu ketemu, orangnya gitu. Oke. Nah, kemudian ketika UMKM ini Mas sudah punya mindset ya untuk kemudian bisa adjust dengan kecanggihan AI, mau memutuskan untuk kemudian merubah mindset tadi itu ya. Menurut Mas Tio nih langkah utama yang harus dilakukan nih mulai dari, menggunakan AI terlebih dahulu atau kemudian mencari komunitas, ke Iya. training atau seperti apa? Ya kalau menggunakan teknologinya satu sih ya, open minded dulu kan, mindset-nya. Terus kedua, di dalam menggunakan teknologi ini menurut saya yang paling penting itu adalah belajar seni bertanya gitu ya. Karena cara kita bertanya itu sangat mempengaruhi jawaban yang akan diberikan. Jadi kalau kita tanyanya ada istilah namanya, close ended question sama open ended ya. Kalau close ended kan cuma, "Ini bagus nggak sih?" "Enggak," atau "Iya," gitu kan. Tapi kan open ended, "Tolong dong ceritain gimana sih caranya untuk seperti ini?" Gitu kan. Nah itu cara kita bertanya, cara kita menginstruksikan AI juga, memberikan instruksi, itu juga adalah part of our training, part of latihan kita. Karena kalau kita saya kan udah di area ini udah lumayan lama, jadi saya bisa lihat orang yang memberikan instruksi tepat atau bagus sama yang biasa aja gitu, kelihatan dari results-nya. Jadi result-nya yang satu benar-benar deep, benar-benar thorough, benar-benar, detail gitu, yang satu lagi ya udah general aja. Nah sebetulnya seni kita memberikan instruksi Wow, itu memberikan cerminan waktu kita di real life memberikan instruksi ke, iya. tim kita. Jadi kadang-kadang waktu di awal ya saya menggunakan kayak generative AI, kok, hasilnya gini ya gitu ya. Terus kalau saya pikir saya instruksikan tim saya, oh ternyata saya kalau instruksikan tim saya juga nggak terlalu detail, makanya dia baliknya juga segini gitu. Nah jadi banyak refleksi yang saya alami waktu menginstruksikan AI ini kok, oh ternyata saya harus lebih detail, terus harus lebih apa ya, lebih lebar juga ya menerangkan situasinya, jadi pada akhirnya semuanya jadi keluar gitu. Nah Oke. itu menurut saya nggak banyak orang yang punya, yang mungkin akan mengalami itu sewaktu menggunakan teknologinya. Tapi itu satu skill lagi yang menurut saya harus dipelajari, adalah ya seni bertanya dan seni memberikan instruksi ya gitu. Wah, ini insight menarik banget ya, ternyata ada seni komunikasinya juga gitu ya. Ada ya kemudian output yang dihasilkan AI nggak sesuai dengan yang kita mau, mungkin pikiran kita belum interpret dengan diksi yang baik gitu ya untuk apa ya, menginstruksikan kepada AI-nya sendiri. Atau kadang-kadang satu hal bisa dengan berbagai macam perspektif kan. Jadi, tolong lihat dari perspektif ini, terus digabungkan semuanya gitu. Nah, kita juga harus bisa instruksikan si AI itu untuk melihat dari different perspektif. Kan kadang kan kita pengennya dari perspektif kita aja gitu. Nah, ya hal-hal itu sih, jadi itu menurut saya part of the learning ya, dalam menggunakan teknologi ini. Karena istilahnya teknologinya canggih, tapi gimana cara kita menggunakan teknologi ini adalah, kunci dari keberhasilan atau, fungsi dari, teknologi itu sendiri. Ya, supaya jangan kita yang jadi bergantung atau dikuasai AI, tapi kita yang lebih advance menguasai AI. Iya, jadi sebenarnya menurut saya tetap baca buku, tetap belajar training tetap harus gitu, karena itu jadi fondasi untuk kita bisa tadi bertanya atau mengulik sesuatu ya dari AI-nya. Oke. Oke, sejauh ini Mas dari Instigo sendiri punya fitur-fitur atau layanan seperti apa sih yang kemudian UMKM nih penasaran kalau saya pengen tersentuh dengan layanan-layanan ini harus gimana nih gitu? Iya, yang jelas di Inspigo banyak konten-konten pembelajaran, bisa belajar tentang leadership, tentang, apa, penjualan, sales, marketing gitu ya. Itu konten yang tadi saya bilang 10% dan itu belajar dari ahli-ahlinya, dari expert-expertnya, itu sangat bisa dibuka, bisa diakses juga oleh UMKM. Nah 10% apa 20%-nya itu adalah, mereka latihan kan. Nah latihan itu bisa dipakai juga, beberapa banyak yang open ke publik juga. Yang 70% ini, akan dibuka ke publik soon, tapi memang sekarang masih banyak dipakai oleh program-program. Tapi intinya sebetulnya kalau visinya Inspigo adalah belajar itu atau learning itu harus impacting performance. Jadi kalau kita belajar, tapi kita nggak tambah baik, berarti ada yang salah di dalam, proses pembelajaran itu. Karena belajar itu harus membuat kita, perform lebih baik dalam kerjaan kita atau apapun itu ya. Jadi, kita dari ujung ke ujung lah untuk membantu orang belajar itu nggak hanya cuma akuisisi ilmu, tapi sampai ke mengaplikasikan ilmunya, gimana caranya supaya mereka perform better.
Bukan cuma dapat insights-nya, tapi aplikasinya gimana? Ya itu kan yang paling susah. Coba kemarin habis training public speaking, terus sekarang langsung jago nggak gitu kan. Kalau nggak latihan kan nggak ada Iya, iya nggak kan. ada Tapi prakteknya. latihan terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ya gimana? Masa kita telepon trainernya. Nah, kan ini kan bisa tanya dengan misalnya teknologi tadi Iya, gitu. Jadi pada akhirnya dia bisa latihan lagi, role playing lagi, dan ya mudah-mudahan bisa jadi better public speaker gitu iya. kan. Tapi, yang terdekat ini ada upcoming project atau apa, dan komunitas nih yang bisa impactful buat UMKM? Iya, kita di akhir November ini kita akan launching, bersama komunitas dan institusi, eee AI mentor khusus UMKM. Jadi kita akan kita lagi proses training AI-nya, supaya benar-benar helpful karena kan selama saya jadi mentor, UMKM saya dapat pertanyaannya, banyak sekali ya gitu. Nah kita mau make sure si AI-nya ini bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan mungkin bisa lebih bagus daripada saya jawabannya. Mungkin kalau dari saya lebih banyak pengalaman-pengalaman ya, tapi kalau secara teori, mereka bisa di-train si AI-nya ini, jadi semua UMKM yang ikutan program ini di akhir November ini, mulai akhir November, itu bisa bertanya dengan AI mentor kita dan ya harapannya bisa membantu jauh lebih cepat perkembangan dari UMKM tersebut, gitu. Wow, oke. Jadi ini ya, harus tetap keep update gitu ya, pantengin aja terus, sosmed Ya, nanti saya ya di sosmed Inspigo atau sosmed saya sendiri, Tio Gurita, saya akan post kalau udah launch, nanti bisa ikutan. Oke, keren banget. Nah mungkin, terakhir nih dari Mas Tio, saran-saran atau tips, menyemangati para pelaku usaha UMKM yang seringkali banyak sekali kekhawatiran gitu ya untuk mulai melangkah, kayaknya takut, "Duh AI soal privasi data," terus kemudian juga mikirin soal gimana nih nanti kalau tenaga kerjanya semuanya tergantikan AI gitu, kayaknya banyak banget considerations-nya nih, dari Mas Tio gimana? Ya, saya nggak tahu kalau entrepreneur atau UMKM kalau pekerja digantikan sama AI nggak tahu mereka senang atau enggak ya, karena kan istilahnya mungkin jauh jauh lebih produktif gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi entrepreneur atau UMKM owner gitu ya, pelaku UMKM, menurut saya tadi ya open minded untuk, belajar sesuatu yang baru terutama teknologi. Yang kedua sebenarnya problem solving mindset-nya ini kan kita selalu punya problem ya. Kalau sebagai entrepreneur sehari itu problemnya ya banyak gitu dan kita udah terbiasa dengan problem. Nah, kita kan pengen menyelesaikan problem-problem itu dengan Yap. cepat. Nah, gimana caranya si teknologi-teknologi ini bisa membantu kita solving the problem. Nah, dari situ benefitnya akan terlihat. Lama-lama dari hanya solving problem ya bisa meng-embed si AI itu bisa masuk ke dalam, bisnis proses gitu. Itu step terakhirnya lah gitu. Itu kan kalau udah comfortable dan investasinya akan lumayan. Tapi kalau memang itu akan memberikan efisiensi dan, cost yang lebih rendah daripada sekarang, why not gitu untuk explore ya. Jadi itu mungkin tingkatan yang terakhir di mana udah mulai mengintegrasi, tapi mindset dibuka dulu, mengadopsi dan menjadikan itu habit, itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari, itu yang menurut saya yang lebih mudah dilakukan. Nah, mengintegrasi mungkin itu yang paling terakhir. Oke, tapi mungkin terakhir Mas, terkait dengan daya saing kita sendiri sebagai tenaga kerja gitu ya. Gimana nih kita perlu, eee, beradaptasi dengan adanya AI gitu, daya saing apa yang kita perlu tingkatkan mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan? Jadi, eee, ya kita sebagai manusia sekarang kalau secara apa, capability AI itu sudah sangat canggih dan ini masih the early version gitu. Early version-nya udah canggih banget. Nah, kita sebagai manusia tugasnya nanti gitu ya, mungkin karena saya juga sering bantu korporasi, adalah ya kita pertama harus mengadopsi teknologi ini dan meng-embrace dan juga nanti akan itu ya, kita punya istilahnya AI team gitu. Sekarang ada namanya AI agent. AI agent itu misalnya satu untuk, bantuin karir kita, satu untuk bantuin kerjaan kita. Jadi misalnya kerjaan kita sales, ya sales-nya gimana supaya lebih tinggi gitu kan. Terus satu lagi mungkin untuk mental health gitu ya, kalau saya lagi gimana nih. Satu lagi nanti untuk apa, productivity gitu. Nanti AI ini di sekarang sebetulnya udah mulai bisa, tapi belum terlalu common. Saya rasa mungkin tahun depan akan lebih common lagi. AI itu bisa dikasih instruksi, "Tiap pagi kamu cek, source ini, TV ini, segala macam, kumpulkan datanya, kasih saya tiap jam 7 pagi ya." Oke, Nah, dia akan melakukan itu setiap hari dan dia akan bisa tanya, "Oh kalau, harga emas gimana? Gini," gitu. Nah, dia udah bikin summary sendiri. Nah, saya bisa diskusi. Nah, saya sebagai mungkin in the case of UMKM, saya kan butuh itu ya, iya. butuh harga-harga itu, misal harga pangan apa segala macam.
Nah, terus nanti yang lain-lainnya juga bisa, nanti setiap hari ini saya mau ada, email ke ini di-automate, tapi emailnya itu berdasarkan hasil meeting saya ya gitu misalnya. Jadi dia akan record meeting kita terus nanti dikirim. Nah, jadi nanti akan banyak istilahnya, eee diskusi, terus juga interaksi sama, AI-nya dan AI-nya bisa dikasih, tadi itu ya instruksi-instruksi, pada akhirnya banyak otomisasi. Tuh. Jadi kita nggak perlu punya satu tim, satu orang ngerjain ini, satu orang ini, nanti AI-nya bisa membantu mengerjakan itu. Nah, sehingga kita sebagai tenaga kerja, kita harus belajar me-manage itu. Yap yap. Kan kita bisa punya banyak nanti. Nah, semakin kita comfortable me-manage itu, semakin kita punya unique value. Ya. Nah, itu yang nanti akan dicari saya rasa, Oke. banyak di masa depan. Oke, keren banget. Jadi buat kita pun sebagai individual, ya decide to go with AI dan kita akan, apa ya, selain dimudahkan kita juga akan tahu AI itu sejauh apa. Jadi kita juga, apa ya, bisa mulai aware gitu ya, oke kalau AI bisa sampai sini, saya berarti harus sampai mana gitu ya. Harus jadi apa ya, the master of all this AI Ya. gitu. Jadi anggap misalnya Tio sekarang di level ini, tapi Tio dengan all this AI, agent bisa naik lagi levelnya gitu. Jadi kira-kira melihatnya seperti itu. Oke, keren banget. Gimana tadi Mas Tio sudah katakan ya, naik level bisa mulai dari UMKM, dari individual semuanya harus, naik level dengan ya adjust gitu sama AI itu sendiri gitu ya. Terima kasih banyak Mas Tio I Guritno sudah bergabung di Fincast, your home of finance and investment. Semoga pemirsa Fincast atau sobat investor bisa mendapatkan banyak insight ya, dan jelas bukan hanya dapat insight saja tapi mulai decide gitu ya untuk mulai berubah gitu ya dan ambil keputusan mulai dari sekarang juga. Semoga sukses terus buat makasih sukses terus buat Instigo selalu memberikan, karya-karya terbaik untuk kemudian memberikan dampak yang sangat positif buat masyarakat ke depan. Sampai ketemu lagi Sobat Investor dan jangan lupa untuk saksikan terus IDX channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Rosalyn Cu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.